hari ini kita akan bahas isu besar, yaitu plagiarisme. Nah, tentunya ini sebuah isu yang tidak ingin kita terlibat di dalamnya, gitu ya. Jadi basisnya adalah Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Kalau kita lihat, setiap perguruan tinggi itu berusaha mengembangkan misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Tentunya tidak lepas juga dengan UNPAD. Ya, UNPAD selalu berusaha menghasilkan karya-karya terbaik, baik karya tulis maupun karya-karya lainnya yang itu maslahat bagi masyarakat dan secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu, dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga pendidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik. Kejujuran dan etika akademik. Nah, jadi artinya ketika kita ingin berkarya, menghasilkan sebuah karya, itu tidak asal berkarya begitu saja, namun menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik. Ya. Kita lanjutkan. Nah, apa itu plagiarisme? Ya, sering kita dengar, namun barangkali kata-kata ini sendiri khawatirnya kita salah menangkap makna. Kalau kegiatannya itu adalah plagiat. Jadi plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya. Sekali lagi, ini mengutip karya orang atau mengakui karya orang lain tanpa memasukkan sumbernya dengan baik dan benar. Jadi terkadang ini otomatis dilakukan karena ada kemudahan mencari literasi melalui Google atau internet. Kita mengambil dari internet, kemudian masukkan karya kita, mengambil dari internet, masukkan karya kita, dan jadilah karya kita tanpa mencantumkan sumber-sumber yang kita ambil tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan plagiat. Tentu ini harus kita hindari. Plagiator itu adalah orangnya atau pelakunya, yaitu mereka yang dengan sengaja melakukan ini atau tidak sengaja. Tidak sengaja itu juga bisa disebut plagiat jika kita lupa mencantumkan sumbernya. Jadi sekali lagi, isu yang paling penting adalah kita berkarya dan tidak lupa memasukkan sumbernya. Oke, ini bagian pertama, kita ketemu di bagian kedua. Kita lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua adalah pencegahan plagiarisme. Jadi, universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi itu satu, wajib mendukung lahirnya karya-karya ilmiah yang bagus, dan dua, wajib mendukung lahirnya karya tersebut tidak melalui mekanisme plagiarisme. Artinya kejujuran dan etika akademik ditanamkan sejak awal sehingga seluruh insan akademik yang terlibat dalam pembuatan karya paham akan hal ini, gitu ya. Usaha pencegahan ini khususnya harus dilakukan dari tingkat pimpinan sampai dengan kemahasiswaan. Penanggulangan plagiarisme adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator. Nah, ketika yang dilakukan sudah parah, mengutip karya orang atau bahkan mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri, tentu harus dilakukan tindakan-tindakan yang represif. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan efek jerah agar yang bersangkutan tidak melakukannya lagi. Nah, kemudian karya ilmiah itu sendiri didefinisikan sebagai karya akademik, mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga pendidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis, baik cetak maupun elektronik, yang diterbitkan atau dipresentasikan. Jadi kalau sekedar kita tulis-tulis sendiri tidak dipublikasikan, itu belum disebut karya ilmiah. Karya ilmiah, salah satu cirinya adalah punya lahan untuk publikasi atau punya sarana agar itu kemudian dibaca oleh orang banyak, gitu ya. Nah, terakhir mungkin bahasan yang akan saya ungkap itu lingkup dan pelaku plagiarisme. Plagiat meliputi tapi tidak terbatas pada, ya, mengacu atau mengutip istilah, kata-kata atau kalimat, data dan atau informasi dari sumber tanpa menyebutkan sumbernya, atau mengacu atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan kalimat
dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan atau menyatakan sumbernya secara memadai. Prinsipnya, silahkan kita semua menghasilkan karya tulis, ya. Namun demikian, tetap berbasis kejujuran dan etika akademik, ya. Tidak sulit sebenarnya, kita hanya mengakui sumber kutipannya sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap orang yang telah menuliskan ide gagasannya duluan, dan kutipan ini kemudian menjadi penguat dari hasil karya tulis kita. Demikian pengantar singkat tentang plagiarisme. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Silahkan berkarya tanpa plagiarisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.